Bab 2041. Namun, pemimpin klan tampaknya tidak memiliki solusi yang layak untuk masalah mereka. Pada hari ketiga, orang-orang klan Murako Putih tidak bisa lagi hidup dengan siksaan dan berkumpul di rumah pemimpin klan. Pemimpin klan, Andres, akhirnya muncul atas permintaan masyarakat. Andres tampak lebih dangkal daripada beberapa hari terakhir. Orang-orang dari klan Murako Putih menganggap bahwa pemimpin klan telah menua dalam semalam karena memeras otaknya untuk mencari solusi. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Andres sedikit berdeham dan bertanya, "Mengapa kalian semua berkumpul di sini hari ini?" Yeremia menonjol dari kerumunan dan berkata, "Tuan Andres, sekarang leluhur kita sudah mati, cacing pengikat kehidupan kita perlahan-lahan mati juga. Tidak banyak waktu tersisa. Anda menyebutkan bahwa Anda telah membudidayakan leluhur baru. Tolong beritahu kami perkembangannya." Andres ragu-ragu sejenak dan berkata, "Cukup sulit untuk menumbuhkan leluhur baru." Gumaman berbisik dan desahan kecewa pun terjadi. "Pak Andres, semua orang di sini dari klan Murako Putih. Sejajarkan saja dengan kami," kata Yeremia. "Bisakah kamu menumbuhkan progenitor baru sebelum besok? Banyak cacing pengikat kehidupan kita mungkin tidak bisa bertahan sampai besok." Andres langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Besok? Itu tidak mungkin. Aku tidak akan bisa melakukannya." Yeremia menghela napas. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan duduk diam dan menyaksikan seluruh klan mati? Aku tidak ragu mati sekarang, tapi memikirkan tentang aib yang akan aku bawa pada nenek moyang kita." "Jangan khawatir, semuanya. Saya akan memastikan semua menang," Andres meyakinkan mereka. "Jangan ragu untuk menyuarakan ide bagus yang kalian pikirkan sehingga kita bisa mendiskusikannya." "Pak Andres, sebenarnya saya punya rencana bagus." Dalam pikiran, kata Yeremia. "Tentu, ada apa?" tanya Andres. "Karena leluhur kita sudah mati, kita bisa berjanji setia kepada leluhur dari klan lain," Yeremia menjelaskan. "Masalahnya, progenitor terdekat berjarak 3 hari perjalanan dari kita. Saya khawatir setelah 3 hari. Andres tidak dapat memaksa dirinya untuk menyelesaikan seluruh kalimat. Namun, dia melanjutkan dengan enggan, "Selain itu, ini adalah tanah air kita, tempat nenek moyang kita berakar dari generasi ke generasi. Bagaimana kita bisa menghadapi nenek moyang kita ketika kita telah meninggalkan tanah mereka? Tuan Andres, kita tidak perlu meninggalkan tanah kita untuk berjanji setia kepada leluhur baru. Mengapa kita tidak berjanji setia kepada leluhur klan Murako Hitam saja?" Yeremia menyindir. "Tutup mulutmu." Andres kesal. "Kami selalu berselisih dengan klan Murako Hitam. Mereka terkenal kejam. Nenek moyang kami telah melarang kami berhubungan dengan mereka. Saran Anda agar kami berjanji setia kepada klan Murako Hitam mirip dengan meminta kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kita." "Tuan Andres, itu tidak benar. Meskipun klan Murako Hitam dan Putih memiliki ideologi yang berbeda dan saling serang, kami sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama. Faktanya, kami menyatukan nenek moyang kami dengan berjanji setia kepada klan hitam. Klan Murako. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang nenek moyang kita. Ini adalah masalah kelangsungan hidup, dan saya pikir hidup kita harus didahulukan dari ajaran nenek moyang kita. Saya percaya bahwa nenek moyang kita tidak akan senang dengan kita. Garis ajaran mereka, hanya untuk mengarah pada pemberantasan seluruh klan kami. Tentunya, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi." Andres terdiam. Tampak jelas bahwa dia merenungkan kata-kata Yeremia. Kemudian, Yeremia menatap Peter. Yang terakhir menganggukkan kepalanya sebelum dia jatuh ke tanah dengan suara keras saat dia mulai melakukannya. "Mengejang. Ini menyakitkan. Tolong. Tolong." Kemudian, dia pingsan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di klan Murako Putih. Mereka mundur beberapa langkah saat mereka mencoba menjauhkan diri dari Peter. Yeremia melangkah maju untuk memeriksa Peter. Beberapa saat kemudian, Yeremia berseru, "Tuan Andres, ada sesuatu yang sangat salah." Cacing pengikat kehidupan Peter berada di ambang kematiannya. Dalam upaya untuk bertahan hidup, itu telah menghabiskan semua energi vital dari tubuh Peter, membuatnya dalam keadaan sangat kekurangan. Bab 2042. Semua orang menjadi cemas setelah mendengar bahwa Peter berada di ambang kematian. Peter berada di masa jayanya, namun Livebound Worm-nya akan menghabiskan semua energi vitalnya. Itu berarti bahwa yang lain juga akan berada dalam kesulitan yang sama.
Orang-orang dari klan Murako Putih mulai memohon kepada Andres. Pak Andres, tolong segera buat keputusan. Tidak banyak waktu tersisa. Saya bisa merasakan Lifebound Worm saya menghabiskan energi vital tubuh saya. Saya pikir energi vital saya akan terkuras dalam waktu kurang dari 1 hari. Tuan Andres, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Peluang terbaik kita untuk memastikan kebangkitan klan Murako Putih adalah memiliki anggota klan yang masih hidup. Jika garis keturunan klan berakhir dengan kita benar-benar akan dikutuk selamanya. Setiap kalimat terasa seperti belati di hati Andres. Dia mengamati tanah yang diwariskan oleh generasi nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya kepadanya dan berkata dengan pasrah, beri aku 1 hari lagi untuk mempertimbangkan kembali 1 hari terakhir. Jika aku gagal dalam mengembangkan leluhur baru, kita akan pergi dengan saran Yeremia. Silakan tinggalkan semuanya. Keputusan saya sudah final. Kemudian, Andres berbalik untuk kembali ke rumahnya. Yeremia melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan dan berkata, baiklah, semuanya. Silakan kembali sekarang. Saya akan memberitahu semua orang jika ada berita. Kerumunan bubar dengan bisikan pelan. Yeremia menggendong Petrus di atas bahunya dan kembali ke tempatnya sendiri. Namun, Erwin tidak pergi. Dia lebih baik mati daripada melayani sebagai budak di Black Murako Clan. Dia mendekati tempat Andres. Yasmin menghentikannya dan bertanya, Erwin, kamu mau kemana? Yasmin, aku tidak ingin bergabung dengan klan Black Murako begitu saja, kata Erwin. Tapi ini pilihan terakhir kita jika ingin terus bertahan hidup, desah Yasmin. Tidak, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata Erwin tegas. Saya ingin mempersembahkan Lifebound Worm milik saya kepada Tuan Andres sehingga dia bisa mengolahnya menjadi cacing parasit terkutuk. Jika ini berhasil, maka ada harapan untuk klan Murako Putih. Yasmin terperangah. Dia tidak akan pernah membiarkan Erwin melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, dia tahu pasti bahwa Zeke mampu memanipulasi situasi saat ini. Dia mengerti bahwa berjanji setia kepada klan Black Murako hanyalah bagian dari taktik Zeke. Dia tidak akan benar-benar membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, jika Erwin menawarkan Lifebound Worm miliknya, dia akan mati sia-sia. Namun, tanpa izin Zeke, Yasmin tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menasihati Erwin, bahkan jika Anda bersedia menawarkan cacing pengikat kehidupan Anda, itu tidak akan membantu dengan apapun. Bahkan cacing pengikat kehidupan dari pemimpin klan tidak dapat digunakan untuk menumbuhkan leluhur, apalagi milikmu. Tidak, Yasmin. Ada kemungkinan lebih besar cacing pengikat kehidupan saya berhasil dibudidayakan menjadi progenitor, jelas Erwin. Izinkan saya bertanya, dari siapa saya mewarisi Lifebound Worm saya? Anda mewarisinya dari perawan suci sebelumnya, Medem. Huf, jawab Yasmin. Jadi, dari siapa dia mewarisi Lifebound Worm-nya? Erwin terus bertanya. Itu diberikan oleh tetua klan Murako Putih, jawab Yasmin. Betul. Leluhur kita juga dibudidayakan oleh tetua. Karena Lifebound Worm saya memiliki nenek moyang yang sama dengan leluhur, ada kemungkinan lebih tinggi untuk dibudidayakan sebagai leluhur berikutnya, jelas Erwin. Lalu, Erwin melangkah menuju rumah Andre. Yasmin panik dan berkata, Erwin, jangan pergi. Pak Andres tidak akan menyetujui lamaranmu. Andres harus tahu bahwa Zeke adalah penatua dari klan Murako Putih dan fakta bahwa semuanya adalah skema yang rumit oleh penatua. Mengapa dia pernah setuju dengan perawan suci yang mengorbankan cacing pengikat kehidupannya sendiri? Namun, semua yang dikatakan Yasmin tidak didengarkan. Dia sangat berharap bisa membocorkan kebenaran kepada Erwin karena dia tidak ingin melihatnya menderita. Tepat ketika Erwin masuk ke dalam tempat Andre, putrinya, Mona, menangis terseduh-seduh dan membenamkan diri dalam pelukan Erwin. Erwin, aku tidak ingin pergi ke klan Murako Hitam. Mereka semua orang jahat. Aku tidak ingin diintimidasi oleh mereka selama sisa hidupku. Erwin memeluk Mona dan membelai rambutnya yang panjang. Mona, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita karena marah pada klan Black Murako. Bab 2043. Baiklah. Mona mencengkeram Erwin dengan erat. Aku percaya padamu, Erwin. Erwin kemudian dengan lembut menepuk punggung Mona dan berkata, baik, Mona. Tidurlah dulu. Ayahmu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Mona dengan patuh mengangguk sebelum berjalan ke kamarnya sendiri. Pemimpin klan, Andres Murako,
mengangkat kepalanya untuk melihat Erwen. Erwen, ada yang bisa saya bantu? Erwen bertanya, apakah Anda benar-benar berencana untuk berjanji setia kepada klan Murako Hitam? Andres menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Erwen, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tahu apa yang kulakukan. Tanpa izin Zeke, Andres tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Erwen. Jadi, hanya itu yang bisa dia katakan. Namun, Erwen berasumsi bahwa Andres diam-diam memberitahunya bahwa dia akan berjanji setia kepada klan Murako Hitam. Karena itu, dia berkata, Tuan Andres, saya punya cara untuk membantu klan Murako Putih melalui krisis ini. Oh, minat terusik, Andres berkata, ceritakan tentang itu. Sumber dari Lifebound Worm saya sama dengan progenitor klan Murako Putih, jadi kemungkinan untuk berkultivasi menjadi progenitor lain akan lebih besar. Saya bersedia menyerahkan Lifebound Worm saya untuk menjadikan mereka White Murako nenek moyang klan. Andres bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menolak permintaannya. Tidak. Jika Erwen menyerahkan Lifebound Worm miliknya, dia pasti akan mati. Yang benar adalah bahwa leluhur klan Murako Putih tidak mati, itu masih hidup dengan baik. Jika Erwen mengorbankan cacingnya, pengorbanannya akan sia-sia. Namun demikian, Erwen bersikeras. Mengapa kamu menolakku begitu cepat? Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita. Aku akan berada di neraka yang hidup jika kita benar-benar berjanji setia kepada Black Murako Clan. Karena kita diberikan pilihan, mengapa kita tidak mencoba hal-hal keluar? Andres kemudian mengucapkan, kembalilah, Erwen. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tahu apa yang aku lakukan, jadi jangan ikut campur lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyeret klan Murako Putih ke neraka. Hah? Sekarang giliran Erwen yang bingung. Apa maksudnya? Dia terdengar seperti tidak berencana untuk berjanji setia kepada klan Black Murako. Namun, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan ini selain berjanji setia kepada klan Murako Hitam? Erwen merasa itu tidak mungkin. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, Andres berkata dengan frustrasi, Erwen, ini sudah larut, dan saya ingin istirahat. Kembalilah. Harap diingat bahwa Anda tidak datang kepada saya hari ini, dan Anda tidak pernah berbicara kepada saya tentang berkorban untuk progenitor, oke? Mendengar itu, sedikit kegembiraan mengalir di pembuluh darah Erwen. Sepertinya dia punya rencana bahwa dia tidak akan berjanji setia kepada klan Murako Hitam. Namun, rencana yang dia miliki tampak seperti rahasia yang tidak bisa diketahui orang luar. Oleh karena itu, dia bahkan harus merahasiakan penolakannya atas pengorbanannya untuk menghindari kecurigaan. Erwen kemudian melontarkan senyuman kepada pemimpin klan. Saya mengerti. Saya percaya Anda akan membantu klan Murako Putih melalui krisis ini. Mendengar itu Andres terkejut, yang bertanya-tanya apa yang dia katakan. Erwen kemudian pergi. Alih-alih kembali ke kamarnya, dia pergi ke Zeke. Zeke akan membuat langkah besar, jadi dia memiliki kerutan serius di wajahnya. Namun, di mata Erwen, itu adalah cemberut karena cemas. Apa yang bisa dia khawatirkan? Itu pasti tentang bagaimana klan Murako Putih akan tunduk pada klan Murako Hitam. Oleh karena itu, Erwen meyakinkan, Tuan Williams, saya tahu Anda pasti sangat kecewa saat ini, tetapi Anda tidak perlu merasa seperti itu. Saya yakin bahwa pemimpin klan kami akan memimpin kami melewati krisis ini dengan aman dan sehat. Jadi, jangan khawatir, oke? Zeke terdiam. Kenapa dia tiba-tiba berbicara padaku tentang ini? Dia belum tahu tentang apapun, kan? Sementara itu, Yeremia membawa Petrus ke tempatnya. Saat mereka kembali, Peter terbangun dan kembali ke dirinya yang normal. Sebenarnya dia berpura-pura pingsan di depan pemimpin klan untuk mengikuti pertunjukan Yeremia di depan setiap orang dari klan Murako Putih. Memancing pujian, Peter bertanya, Pak Yeremia, akting saya bagus, bukan? Tidak ada yang melihat aktingnya, kan? Yeremia mengangguk. Memang, itu tidak buruk. Saya tidak yakin apakah pemimpin klan mempercayainya atau tidak, tapi paling tidak, orang-orang dari klan Murako Putih mempercayainya. Apakah Anda melihat raut wajah mereka? Mereka melihat ketakutan. Bab 2044. Petrus tersenyum lagi. Tidak apa-apa selama orang-orang klan mempercayainya. Aku yakin pemimpin klan tidak punya pilihan selain tunduk dan bergabung dengan klan Murako Hitam dengan orang-orang klan menekannya. Aku sudah lama ingin pergi klan Murako Putih sejak lama. Orang-orang dari klan Murako Putih selalu berpura-pura menjadi orang suci,
mengulurkan tangan membantu semua orang bahkan ketika mereka akan mati kelaparan. Aku benar-benar muak dengan kehidupan yang menyedihkan seperti ini. Di sisi lain, meskipun klan Murako Hitam terus-menerus melakukan hal-hal jahat, setidaknya orang-orang mereka kaya dan cukup makan. Jika klan Murako Putih adalah neraka, maka klan Murako Hitam adalah surga. Namun, Jeremiah tiba-tiba bertanya, "Peter, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita akan dapat menjalani kehidupan yang nyaman begitu kita bergabung dengan klan Murako Hitam?" Petrus membeku. "Tuan Yeremia, apa maksud Anda?" Yeremia melanjutkan, "Klan Murako Putih selalu bertentangan dengan klan Murako Hitam, dan kami telah melalui berbagai perang melawan mereka. Dengan kata lain, kita adalah musuh. Jika kita berjanji setia kepada klan Murako Hitam, orang-orang klan Murako Hitam pasti akan memperbudak kita. Kami akan berada di bawah hierarki sosial mereka. Saat itu, kita tidak akan lebih kuat dari penduduk desa di desa ternak." Kata-kata itu mengejutkan Peter. Jika kita bergabung dengan klan Murako Hitam, kita mungkin menjadi bagian dari desa ternak. Aku lebih baik mati daripada menjadi salah satu ternak di sana. Peter, tidak perlu panik. Aku punya rencana yang akan membuat kita memiliki status yang sama dengan klan Murako Hitam. Paling tidak, status kita akan beberapa tingkat lebih tinggi daripada klan Murako Putih, Yeremia meyakinkan. Seketika, Peter berkata, "Tolong beritahu saya tentang itu. Kami akan berjanji setia kepada klan Murako Hitam lebih cepat dari mereka, jadi orang-orang dari klan Murako Hitam akan menganggap kami lebih baik daripada yang lain. Bahkan jika kami tidak lahir di klan Murako Hitam, kami akan tetap memiliki status yang lebih tinggi daripada orang lain dari klan Murako Putih." Mendengar itu, Peter memukul kepalanya dan tersentak. Ya, ayo lakukan itu. Kalau begitu, aku akan mengindahkan kata-katamu. Jangan buang waktu lagi dan segera pergi ke mereka." Yeremia mengangguk. Setelah memastikan rencana mereka, keduanya buru-buru menuju ke arah klan Murako Hitam. Dalam perjalanan ke sana, keduanya bertemu Erwin. Ketika Erwin melihat mereka, dia menghentikan mereka. "Tuan Yeremia, apa yang kalian berdua lakukan?" Yeremia tersenyum. "Tidak apa-apa. Kami hanya berjalan-jalan dan mencoba menemukan cara untuk membantu klan Murako Putih." Erwin mengangguk. "Saya mengerti. Anda baik sekali, Ten. Yeremia. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi." "Baiklah." Yeremia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Erwin dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Yeremia dan Peter bertemu dengan beberapa orang lain dari klan Murako Putih dan Yeremia memberi mereka jawaban yang sama yang dia berikan kepada Erwin, bahwa mereka berkeliaran, mencoba membuat rencana untuk melewati krisis. Namun, Peter bingung dengan tindakannya. "Tuan Yeremia, mengapa Anda tidak mengumpulkan beberapa orang lagi untuk ikut dengan kami?" Mendengar itu, Yeremia memutar matanya. "Apakah kamu bodoh? Jika kita mendapatkan lebih banyak orang untuk ikut dengan kita akan mendapatkan lebih sedikit keuntungan dari klan Murako Hitam karena mereka akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang seharusnya menjadi milik kita. Tapi keluarga kita ada di sini. Tidak apa-apa bahkan jika kita membawa 1 atau 2 orang, kan?" Yeremia membentak, "Diam. Kamu tidak berhak mempertanyakan keputusanku. Lakukan saja apa yang aku suruh." Setelah dimarahi Yeremia, Peter tidak berani bicara lagi. Dia hanya mengangguk dalam diam. Namun, dia sekarang sedikit kurang percaya pada Yeremia, karena Yeremia rela menyerahkan keluarganya untuk memenuhi keserakahannya. Pria seperti dia terlalu kejam, dan sebaiknya jangan terlalu dekat dengannya. Segera, mereka berdua mencapai wilayah klan Hitam Murako. Tepat saat mereka hendak menginjak tanah, sesosok muncul di depan mereka dan menghentikan mereka. "Tunggu di sana. Ini adalah wilayah klan Murako Hitam. Penyusup akan dibunuh tanpa pengecualian." Yang datang tak lain adalah Klaus Murako. Tugasnya di Black Murako Clan adalah menjaga pintu masuk wilayah klan. Setelah mendengarnya, Jeremiah dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Jangan melakukan apapun dengan gegabah. Aku salah satu orang yang bertanggung jawab atas klan Murako Putih, Jeremiah. Aku datang untuk berjanji setia kepada klan Murako Hitam." Oh. Klaus terkejut. Dia tidak terkejut tentang seseorang dari klan Murako Putih yang datang untuk tunduk pada klan Murako Hitam tetapi tentang identitas seseorang itu. Dia kemudian bertanya, "Apakah Anda benar-benar Tuan Yeremia?" Bab 2045. Yeremia mengangguk mengiyakan. "Memang.
Jika itu masalahnya, maka kamu pasti memiliki kedudukan tinggi di klan Murako Putih. Tentu saja, jawab Yeremia. Tolong biarkan kami lewat dan pimpin kami untuk bertemu Yang Mulia. Saya benar-benar ingin berjanji setia kepada klan Murako Hitam. Klaus kemudian berkata, saya bisa membawa Anda ke Yang Mulia, tetapi Anda harus menyetujui persyaratan saya. Tolong ungkapkan pikiranmu. Jika itu dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya. Aku jatuh cinta dengan Yasmin dari klan Murako Putih, tapi akhir-akhir ini kita bertengkar, dan dia marah padaku. Kuharap kamu bisa menyelesaikan konflik di antara kita dengan berbicara dengannya. Klaus tahu bahwa Yasmin setia pada klan Murako Putih. Dia pasti tidak akan memaafkannya karena menyakiti leluhur klan Murako Putih. Bahkan jika Kain memaksanya untuk bersama Klaus, hatinya tetap bukan miliknya. Itulah mengapa Klaus ingin Yeremia menjodohkan mereka dan membantunya memperbaiki hubungan mereka. Yeremia tersenyum. Begitu. Yasmin beruntung memiliki seseorang sepertimu yang mencintainya. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Yasmin. Aku akan jujur padamu. Aku melihat Yasmin tumbuh dewasa, dan dia mendengarkanku dengan baik. Aku bisa dibilang ayahnya. Mendengar itu, Klaus berseri-seri. Terima kasih, Tuan Yeremia, karena menyetujui itu. Ayo pergi. Saya akan segera membawa Anda ke Yang Mulia. Sementara itu, Cain sedang melakukan terapi fisik di kamarnya. Sejak dia mengetahui bahwa leluhur klan Murako Putih meninggal, Cain dalam suasana hati yang baik. Dia sangat termotivasi dalam melakukan terapi fisiknya, berharap dia bisa segera pulih untuk menghadapi klan Murako Putih secara instan. Tepat ketika dia sedang berolahraga, dia melihat Klaus memimpin dua orang asing ke dalam ruangan. Hanya dengan satu pandangan, Cain mengenali Yeremia. Oh, bukankah ini Tuan Yeremia dari klan Murako Putih? Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Suaranya mengandung ejekan, karena dia bisa menebak bahwa Yeremia ada di sana untuk berjanji setia kepadanya. Yeremia dan Peter kemudian membungkuk dan menyapa, Yang Mulia, saya datang untuk mengikrarkan kesetiaan saya kepada Anda. Saya harap Anda akan menerima saya. Cain mencibir. Bukankah orang-orang dari klan Murako Putih keras kepala? Kapan kamu belajar tunduk pada orang lain? Namun, aku adalah orang suci dari klan Murako Hitam, jadi aku tidak akan membungkuk ke levelmu. Bawa saja semua milikmu orang masuk. Yeremia kemudian menjawab, Yang Mulia, hanya Peter dan saya yang datang. Apa? Cain melebarkan matanya. Hanya ada kalian berdua di sini. Di mana orang-orang klan Murako Putih lainnya? Sejauh yang saya tahu, leluhur klan Murako Putih sudah mati, dan orang-orang Anda tidak akan hidup lama. Mengirimkan kepada saya adalah satu-satunya cara kalian semua akan hidup. Apakah mereka semua memiliki keinginan mati? Yang Mulia, saya telah mengumpulkan orang-orang dari klan kami untuk membahas masalah bergabung dengan klan Murako Hitam. Saya tahu bahwa berjanji setia kepada Anda adalah satu-satunya cara kami untuk bertahan hidup. Namun, orang-orang klan saya keras kepala dan bodoh. Saya menolak untuk tunduk kepada Anda. Oleh karena itu, dibiarkan tanpa pilihan, saya hanya bisa membawa Peter bersama saya kepada Anda. Tetap saja, tidak perlu khawatir. Saya yakin orang-orang klan Murako Putih akan segera sadar kembali. Dan berjanji setia padamu. Mendengar itu, Cain mencibir. Orang-orang klan Murako Putih benar-benar babi yang tidak berotak. Tidak heran mereka sekarat. Di sisi lain, kalian berdua adalah orang pintar. Bagus. Kalian berdua bisa menjadi panutan klan Murako Putih. Karena kalian, di sini, Anda adalah tamu terhormat klan Murako Hitam. Klaus, sambut mereka dengan rasa hormat tertinggi. Juga, sampaikan pesan ini kepada klan Murako Putih, kamu punya 1 hari lagi untuk datang ke klan Murako Hitam. Mereka yang datang besok akan diperlakukan sama dengan orang lain di klan Murako Hitam. Mereka akan memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang dari klan Murako Hitam. Jika Anda datang lebih lambat dari besok, saya minta maaf. Kami tidak akan menerima mereka lagi. Mereka harus diam-diam menunggu kematian mereka. Mengerti, jawab Klaus. Aku akan segera mengerjakannya.